Sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Wasimin SPD MPD. Tak lupa barangkali yang kita hormati juga mungkin dari GTK ya, kebetulan mungkin yang sudah bergabung yaitu tim GTK ya, teman-teman Pak Rido dan semuanya, mudah-mudahan sudah bergabung juga para pejabat dari GTK. Tak lupa saya juga izinkan menyapa para ketua dan sekretaris Pokjawas Provinsi seluruh Indonesia. Wabil khusus barangkali di sini juga ada yang hadir para pengurus Pokjawas tingkat nasional. Di sini hadir semua perwakilan ya dari Sabang sampai Merauke, Pak Wasimin. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentu saja saya pribadi mengucapkan terima kasih ya kepada GTK untuk kesekian kalinya sudah memfasilitasi pengawas ya dalam melaksanakan webinar. Kebetulan ini adalah merupakan webinar lanjutan ya. Kemarin sudah diisi 3 sesi dari mulai Pak Direktur, lalu juga beberapa narasumber lainnya, dan sekarang merupakan sesi akhir dari webinar 2 hari ini, di mana kita semuanya akan insya Allah akan dicerahkan ya oleh narasumber yang juga cukup kompeten. Kemarin saya sudah membaca-baca CV dari beliau ya, luar biasa pengalamannya Pak Dr. Wasimin ini, sehingga adalah kesempatan yang baik untuk kita semuanya menyimak, lalu juga mencoba untuk barangkali mengambil katakanlah ilmu dan pengalamannya, karena tema kali ini luar biasa ya, memang sangat menarik, sangat update, dan tentu saja sangat bermanfaat. Tapi biar tidak terlalu tegang gitu ya, saya mohon maaf juga nih Pak Zur nih, saya harus jujur ya, ini jujur saya sebagai pakai dua pakai dua apa namanya gadget nih Pak ya, dan akhirnya saya dengan Pak Wasimin ini menggunakan laptop. Tapi insya Allah suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, baik, supaya tidak tegang, saya sapa ya, mohon izin kepada para senior ini dari para ketua-ketua Pokjawas. Saya ditugaskan memandu dalam waktu insya Allah kurang lebih 2 jam ke depan. Untuk itu supaya waktunya efektif ya, di mana memang ini adalah pembicara tunggal, narasumber tunggal ya, saya tidak akan banyak mengambil sesi ini, tetapi kita akan lebih memanfaatkannya untuk mendengarkan lalu mungkin merespon apa yang kemudian kita sudah dapatkan dari narasumber kita. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan, mungkin bagi Bapak Ibu yang lain sudah sangat kenal dengan narasumber kita kali ini. Saya secara singkat saja karena luar biasa, CV-nya panjang sekali yang saya baca. Narasumber kali ini adalah Bapak Dr. Wasimin SPD MPD. Beliau sekarang bertugas di LP2KSPS gitu ya. Jadi mungkin kalau kita pengawas sudah paham, ini adalah lembaga di mana Pak Wasimin bertugas adalah lembaga sebagai saudara tua kita gitu ya, di Kemdikbud begitu ya. Tentu saja dengan posisinya beliau luar biasa pengalamannya, untuk itu menjadi penting untuk kita, karena tema kali ini, tema yang akan dibawakan adalah upaya strategis pengembangan dan pemberdayaan pengawas melalui program-program yang komprehensif. Sebagai pembuka saja, kata-kata program-program yang komprehensif, pemberdayaan pengawas ya, ini menjadi penting Pak Wasimin ya,
Pak Dokter, apalagi di Kemenag, Pak. Kemarin saya mendengar ada istilah ya kita sudah sambil candaan lah ya, bahwa pengawas itu tidak dapat dipak, tapi bukan berarti tidak bisa bergerak karena kita punya dipak lain ya. Kalau Pak Payus bilangnya itu dana apa tuh? Dana lupa saya tuh ya. Pengawas asli gitu ya kan. Jadi DIPA-nya itu adalah dana inisiatif pengawas asli gitu. Dana iuran. Oh, iuran ya, ya. Pak Bayu sudah hadir ya. Oke. Kalau ya itu sama dengan yang sering disampaikan oleh Pak Idrus gitu. Artinya kata pemberdayaan itu menjadi penting untuk kita bisa berkembang. Bagaimana sudah ada benchmark atau apa namanya katakanlah contoh-contoh baik dari beberapa daerah yang sudah memulai dalam hal memberdayakan diri dalam konteks mengembangkan bagaimana pengawas bisa katakanlah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentu menjadi menarik ketika yang berbicara adalah Pak Dr. Wasimin yang juga punya pengalaman. Setahu saya apa namanya LPPKS ini kan juga memang terus ya Pak ya apa namanya katakanlah fokus pada pengawas gitu ya, tidak hanya kepala sekolah. Untuk itu mohon Pak sharing-sharingnya, lalu juga mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, pencerahan-pencerahannya. Baik, Ibu Bapak sebagai pengantar itu saja supaya kegiatan ini berkah dan lancar. Mari kita sama-sama buka dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narasumber Bapak Dr. Wasimin SPD MPD, waktu saya silakan. Terima kasih Pak Wawan. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah Bapak. Sampun, Pak. Baik. Sampun, Pak. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu amma ba'du la haula wala quwata illa billahil azim. Yang sangat saya hormati pimpinan beserta jajaran dari GTK Madrasah, Bapak-bapak narasumber mulai dari Pak Direktur yang kemarin sudah menyampaikan paparannya berikut dengan para narasumber yang lain, para pengurus, perwakilan, saudara-saudara saya, sedulur-sedulur saya dari pengawas madrasah seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Sebagai insan yang beragama dan berpancasila, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya, terutama nikmat sehat dan sempat, maka hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim meskipun secara daring, yang kita sepakati insya Allah bobotnya tidak jauh berbeda dengan luring. Insya Allah. Bismillah. Ya. Terima kasih kepada saudara saya juga, Pak Wawan, yang telah berkenan untuk menjadi moderator. Mohon izin saya memulai presentasi dengan judul yang menjadi amanah atau judul yang telah dipilihkan yang kita lihat di slide, yaitu upaya strategis pengembangan dan pemberdayaan
pengawas madrasah melalui program-program yang komprehensif dan inovatif. Melihat judul ini, Ibu dan Bapak sekalian, tentu ada bagian yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama frase pengembangan dan pemberdayaan pengawas madrasah. Developing and empowering. Kemudian di sisi lain ada program-program yang komprehensif dan inovatif. Sistematika paparan saya yang kita mulai pada pukul 7.53, 54 ini. Yang pertama adalah latar belakang dan kebijakan. Kemudian yang kedua peran pengawas madrasah era kebiasaan baru. Yang ketiga pengembangan pengawas madrasah. Yang keempat program pemberdayaan pengawas madrasah. Dan terakhir simpulan. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, latar belakang dan kebijakan. Kita semua sudah tahu bahwa World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Menyimak paparan beliau Bapak Haji Nur Fawaiduddin kemarin, tentunya ini dampaknya sudah kita rasakan semua dan sudah kita lihat, kita cermati bersama. Dampaknya akan berdampak pada, berdampak pada aspek kesehatan tentunya yang pertama, kemudian ekonomi, keagamaan, kemudian pangan, kehidupan sosial, dan tentu saja pada bidang pendidikan. Nah, di sini tentu kalau kita bicara pendidikan, mulai tataran makro, meso, maupun mikro di kelas-kelas madrasah kita, maka proses pembelajaran berubah. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang kemarin digarisbawahi oleh beliau, full daring dan sebagainya begitu, kemudian new normal yang biasanya tidak pakai masker menjadi pakai masker. Kreativitas pendidik untuk blended inovasi pembelajaran. Ini kemarin juga sudah disinggung oleh beliau, Ibu dan Bapak sekalian. Siapa ini? Kitakah tidak sadar ada perubahan era digital? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Era COVID-19 dan digital. Tentu kita sebagai ujung tombak dalam pendidikan, kita harus menunjukkan sikap bijaksana, kreatif, inovatif, dan tentunya adaptif. Tetap fokus, sabar, ikhlas, bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tanggal 20 November tahun 2020, harinya Jumat, ada pengumuman keputusan bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap yang melibatkan paling tidak 2 menteri, yaitu Mendikbud dan Menteri Agama. Di samping ada Pak Menko, kemudian Menkes, Mendagri, dan Kepala BNPB. Salah satu poin tayangannya adalah walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, masih banyak satuan pendidikan yang tetap BDR, belajar dari rumah. Persentasenya bisa kita cermati, Ibu dan Bapak, bahwa 13% saja pembelajaran tatap muka PTM dan 87% itu masih BDR, belajar dari rumah. Data ini merupakan data pelaporan dari 151.696 satuan pendidikan. Ya, nah ini data per 18 November 2020. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 di Kemendikbud maupun
Kemenak. Yang pertama, bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan main priority, Bapak Ibu. Prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Padahal kita juga tahu, Ibu dan Bapak sekalian, tuntutan akan kecakapan hidup abad ke-21, multi generasi abad ke-21. Saya punya maksud kenapa slide ini saya tampilkan di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudara, sedulur-sedulur saya semua, Bapak Ibu pengawas, karena ini nanti menjadi bagian dari tugas kita. Adanya 21st century learning, jadi pembelajaran abad 21, di mana ditandai oleh 4 hal, yaitu belajar mengetahui, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Belajar tahu, belajar melakukan, belajar menjadi, dan belajar hidup bersama di masyarakat. Kemudian, ada lagi kita kenal adanya 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis, creativity, communication, kemampuan komunikasi, collaboration, kerjasama. Nah ini, bahkan Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya 4C itu sekarang ditambah 2C. Yaitu apa? Yaitu compassion. Jadi compassion itu rasa sungguh-sungguh, rasa cinta. Passion. Nah ini. Kemudian ada juga yaitu computational. Jadi terkait dengan literasi digital. Computation. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Dan lain-lain. Jadi computation itu tidak hanya terkait pada komputer, tapi terkait dengan digital dan sebagainya. Era informasi, media, dan ICT literasi. Ini yang ada di sebelah kiri. Maka ada digital literacy. Kemudian di sini ada core subjects, century context. Ini ada skills spiritual and skills social, knowledge. Kemudian ini learning and innovation. Kemudian ada life and career skills, flexibility. Jadi hidup ke depan itu memang harus fleksibel, penuh inisiatif. Kita juga harus membentuk anak-anak kita di madrasah punya leadership yang tidak kalah hebatnya ke depan. Tentu kita perlu belajar dan menengok bagaimana di Gontor misalkan, kemudian di pesantren-pesantren lain yang mampu menciptakan generasi yang luar biasa. Kalau meminjam istilah Bapak Profesor Dr. Dadang Hawari itu, kita ingin mencetak generasi yang berhati Mekah dan berotak Jerman. Nah, lalu social skill, cross-cultural, productivity, accountability, akuntabilitas, kemudian lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Nah, maka tidak berlebihan Ibu dan Bapak sekalian kalau kita mulai harus mengenal akan digital learning. Nah, baik karakteristiknya, manfaatnya, tantangannya, strateginya bagaimana. Karakteristik digital learning yang pertama jelas memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Nah ini. Yang kedua, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Sehingga materi pembelajaran bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu ketiga, jadwal pelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan yang lain dapat dilihat di setiap saat di internet. Dan tentu saja yang keempat adalah menggunakan jasa internet sebagai media utamanya. Manfaatnya apa? Yang pertama, dapat mengakses pengetahuan setiap saat, anytime, dan di setiap tempat, anywhere. Yang kedua, dapat menjalin komunikasi melalui internet. Lebih banyak pengetahuan yang diperoleh. Ya, sekali lagi saya punya maksud untuk mengajak kita semua. Kenapa saya memulai dari sini, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, belajar lebih mudah dan menyenangkan. Nah, ini tentu saja ada beberapa catatan.
Yang keempat, pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Dapat bereksplorasi lebih bebas dan kreatif. Tantangannya, challenge-nya adalah kesiapan SDM. Apakah guru dan murid kita, tentu saja di belakangnya ada orang tua, sudah siap? Yang kedua, kesiapan sarana dan prasarana. Nah, kemudian strategi digital learning yang pertama, learning by doing. Jadi simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari. Kemudian yang kedua, ada incidental learning. Mempelajari sesuatu secara tidak langsung. Tidak semua hal menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, dengan strategi ini, seorang mahasiswa, seorang siswa dapat mempelajari sesuatu melalui hal lain yang lebih menarik. Nah, ini misalnya mempelajari geografi dengan cara melakukan perjalanan maya ke daerah-daerah wisata. Yang ketiga, learning by reflection. Jadi belajar dengan refleksi. Mempelajari sesuatu dengan mengembangkan ide atau gagasan tentang subjek yang telah dipelajari. Ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Masih bulan Oktober, saya mengikuti beberapa webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan saya tertarik sekali. Dan insya Allah saya ingin men-share ini Bapak Ibu. Belajar efektif dengan komputasi awan di Chromebook. Nah ini. Paling tidak ini untuk introduction, pengenalan. Nah, belum banyak pendidik mengetahui tentang Chromebook, perangkat pendukung kegiatan komputasi awan, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu. Tonton webinar dan seterusnya. Nah, ini pemanfaatan. Jadi bagaimana Google itu menciptakan teknologi untuk memfasilitasi kita. Untuk pemimpin, berarti untuk para pemimpin. Kepala-kepala madrasah. Nah, ini memimpin sekolah, memimpin madrasah dengan Google for Education. Ini linknya. Jadi link-link ini saya yakin sangat berguna bagi Bapak Ibu nanti ketika melakukan pembinaan di madrasah. Cara aman penerapan pembelajaran jarak jauh dengan Google for Education. Kemudian pengetahuan dasar Google Sheet. Tangkas berinternet untuk belajar jarak jauh. Cara pendaftaran, mengenal kecanggihan Gmail, mengajar interaktif dengan Google Classroom, mengenal kecanggihan Google Drive, membuat penjadwalan dengan Google Calendar, mengenal kecanggihan Google Docs, membuat diskusi interaktif dengan Google Docs, mengenal kecanggihan Google Sheet, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi nih Bapak Ibu, semuanya. Juga ada rumah belajar, Paper School, Office 365, Ruang Guru, Genius Education, Sekolahmu, Google. Nah, ini TVRI, RRI juga. Yang kedua, peran pengawas madrasah era kebiasaan baru. Ibu dan Bapak sekalian, pengawas madrasah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Regulasinya adalah Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas madrasah dituntut untuk memiliki 2K, yaitu kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Tentu kita semua, Bapak Ibu semuanya, masih ingat karena semua itu diatur di dalam standar pengawas sekolah garing madrasah, yaitu di Permendiknas. Nas karena belum 2012, nomor 12 tahun 2007. Di sana ada dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, litbang, dan kompetensi sosial. Dan tentu saja Ibu dan Bapak sekalian, nah ini tugas pokok atau tugas utama ini pengawas madrasah itu adalah melakukan coaching dan konseling.
Membina kepala madrasah. Saya ulangi kata membina. Berarti levelnya, harapannya adalah Bapak Ibu kita semua harus kemampuannya di atas mereka. Membina kepala madrasah dan guru dalam menyelesaikan masalah madrasah secara kolaboratif, reflektif, dan berbasis data. Sehingga mampu menggerakkan ekosistem madrasah menjadi lebih berdaya. Kalau saya katakan lebih berdaya, berarti sebelumnya sudah berdaya, dibuat lebih berdaya. Kemudian menciptakan satu visi dalam pendidikan, yaitu menciptakan output pendidikan. Siapa lagi kalau tidak anak-anak kita, generasi penerus kita, siswa, yang paling tidak itu memiliki akhlak, ya, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil, apapun istilahnya. Intinya seperti itu. Kemudian Ibu dan Bapak, kita semua mengenal model coaching dan konseling pengawas sekolah. Model GROMI. Model GROMI atau GROMI model adalah salah satu model untuk melakukan proses coaching yang diciptakan oleh Graham Alexander dan Sir John Whitmore dan disempurnakan oleh Ngeng atau apa itu, Pak T. GROMI model adalah bentuk problem solving atau pemecahan masalah dengan proses pertama. Tetapkan, sepakati tujuannya. Lalu setelah itu perhatikan kondisi saat ini. Misalkan tujuan ini adalah supaya pembelajaran berlangsung meskipun pandemi. Kemudian kita juga tidak menutup mata. Kita harus menganalisis, mempelajari, melihat, mencermati the current reality, realitas terkini. Kemudian setelah itu kita juga harus melihat alternatif atau pilihan yang tersedia. We have to think some options. Nah, ada option, pilihan-pilihannya apa? Pilihan A, rencana B. Nah, ini. Mungkin ada siswa yang belajar bisa daring full, ada yang separuh-separuh, ada yang masih, dan sebagainya. Kemudian setelah itu menentukan pilihan yang tersedia berarti menentukan yang mana ini. Lalu menentukan action plan. Action plan. Urut-urutannya bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin perencanaannya bagaimana. Lalu setelah direncanakan pelaksanaannya bagaimana. Lalu harus dimonitor Bapak Ibu. Monitoring dan evaluasi ini penting. Kemudian ada tindak lanjut. Pelaporan. Nah ini. Ada what's next or will. Kemudian memantau progres, monitoring. Review of learning and performance. Jadi dievaluasi. Ini GROMI ini Pak ya. Apa yang bisa dilakukan pengawas madrasah dalam masa pandemi COVID-19? Pengawas madrasah memastikan kepala madrasah melalui fungsi facilitating, memfasilitasi coaching and mentoring, melaksanakan tugasnya, yaitu satu, menggerakkan guru dalam tindakan edukasi kepada orang tua dan siswa dalam pencegahan meluasnya pandemi COVID-19. 2. Memastikan guru tetap melakukan kegiatan pembelajaran di rumah walau melalui berbagai media online atau media lain. 3. Mengedukasi guru dan siswa mengenai media pembelajaran daring maupun luring dan tata cara penggunaannya. Caranya ya daring ya. Daring. Ya, implementasi GROMI model ya. GROMI model atau implementasi model GROMI secara daring. Lakukan, nah ini untuk Bapak Ibu pengawas, lakukan pengumpulan informasi. Komunikasikan dengan kepala madrasah binaan melalui media komunikasi yang ada. G. Tetapkan bersama tujuan yang ingin dicapai oleh kepala sekolah dan guru.
Kemudian R, reality. Lakukan analisis bersama kondisi saat ini. Lengkapi dengan data dan fakta. Option, tentukan bersama pilihan yang tersedia. Pilih, pastikan. Tentu dengan menganalisis efektif dan efisiennya, resiko-resikonya. Nah ini. W, will atau what's next. Rumuskan bersama. Action plan. Rencana aksi yang bisa menggunakan tadi tahap perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, monefnya bagaimana, kemudian perlu tindak lanjutnya bagaimana. Rumuskan bersama action plan yang akan dilakukan. Kemudian jangan lupa monitoring itu checking of the progress. Jadi monitoring itu mengecek progres, mengecek kemajuan. Jadi Bapak Ibu pengawas itu memang harus memonitor. Bapak siapa atau Ibu sampai di mana ini perjalanan kegiatannya ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa lewat calling atau bisa lewat WA. Tetapkan jadwal coaching and counseling online berikutnya. Nah, lakukan evaluasi hasil yang telah dicapai secara periodik. Ekosistem dengan demi kalau ini jalan, insya Allah Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan itu Bapak Ibu pengawas itu sebagai penjaga gawang betul. Maka insya Allah ekosistem pendidikan bergerak bersama mengatasi pandemik dan melakukan belajar dari rumah dengan berhasil. Ini saya ambil contoh secara sekilas Ibu dan Bapak, contoh aktivitas pengawas sekolah di masa pandemi yang mengoptimalkan pemanfaatan ICT. Nah ini, beliau menggunakan pola ini, plan, merencanakan, act, melaksanakan, dan evaluasi. Sederhana, yang paling sederhana. Pembimbingan dan penilaian guru induksi. Pembinaan kepala sekolah. Pembinaan guru mapel. Pembinaan waka kurikulum. Bisa melaksanakan workshop pengembangan KTSP. Pembinaan guru BK. Nah, kalau kita lihat, ini namanya pengawasnya Pak Sodik ini Kendal, Jawa Tengah, buat perencanaan. Nah, rencana pengawasan akademik tahun 2020. Supervisi. Jadi supervision, supervisi elektronik. Aspeknya ini komponennya, tujuan. Nah, ini Pak Ibu. Pembimbingan induksi guru pemula. Nah, ini membuat seperti ini Bapak Ibu. Ada akun. Nah, pembimbingan atau penilaian guru pemula. Ini pakai grup WA, ini aplikasi Office 365. Ya, jadi beliau membuat kelas virtual, melakukan tatap muka online, ya, VCon, video conference, berarti bermodalkan PowerPoint dan interaktif, ya, penugasan, memberi tugas. Nah, ini berarti pemanfaatan pirantinya Google. Lalu berikan feedback, balikan. Catatan dimulai sebelum wabah COVID dan masih berproses. Pembimbingan dan penilaian guru lain. Manfaatkan tim ya. Ini dan seterusnya. Inilah kumpulan tugas, bahan bacaan referensi. Lalu ini pembinaan guru. Lalu ini VCon yang melibatkan dan ini melakukan analisis ini pengumpulan data ini. Nah, ini Google Form-nya jalan ya, Pak Ibu ya. Oke, lalu ini pemantauan pembelajaran jarak jauh di sekolah binaan. Pemantauan pembelajaran online di sekolah binaan dengan Google Form. Responden guru. Nah, ini. Pemantauan pembelajaran online tingkat Jawa Tengah, kerjasama MKPS dan MKPS dengan Google Form. Responden siswa. Pemantauan pemberdayaan guru BK. Nah ini, jadi membuat seperti ini. Ini instrumennya. Lalu workshop KTSP. Nah, ini dengan mengajak join link kemana gitu. Disediakan ruang pada aplikasi Office 365 untuk konsultasi KTSP ya, misalnya.
Ini contoh. Komunikasi dengan kepala sekolah, ini WA. Kemudian ini Lis Sriati SMK Muhammadiyah Pekalongan. Oke, lalu pembinaan kepala sekolah. Ini rencana pengawasan manajerial masa darurat. Aspek yang di supervisi yang apa? Nah, ini perencanaan, direncanakan. Lalu ini laporan pemantauannya, ini responden guru, ini Vkonnya, ini balikan ke kepala sekolah. Dilanjutkan tindak lanjut. Kemudian balikan kepada sekolah, nah ini ada hasilnya ini. Ini mudah sekali, membuatnya mudah, sederhana. Masuk di Google Drive, kemudian Google Form dan seterusnya. Ya, kalau dulu itu lembaran-lembaran dikirim begitu ya, diantar gitu. Sekarang mungkin dalam waktu tidak ada 5 menit, jebret, data sudah selesai. Dan diagram lingkaran sudah tersaji. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pengembangan pengawas madrasah. Saya mencoba menerjemahkan pengembangan ini dengan penyiapan calon pengawas madrasah. Ini barangkali menjadi renungan pemikiran kita semua bahwa ke depan ini dibutuhkan pengawas-pengawas madrasah yang berkarakter dan berkompeten. Ini yang pertama, tentu perlu dilakukan proyeksi. Jadi penyiapan calon pengawas madrasah. Proyeksi kebutuhan. Proyeksi kebutuhan pengawas madrasah 5 tahun mendatang dilakukan dengan perhatikan. Ya, tidak harus 5 tahun mendatang, Bapak Ibu, tergantung GTK-nya, tergantung kanwilnya. Ya. Jumlah pengawas yang memasuki usia pensiun atau mutasi pada jabatan lain. Pembangunan unit madrasah baru, jumlah madrasah, jumlah guru, kesesuaian jenjang, dan lain-lain. Kemudian rekrutmen, perlu melakukan tahapan sosialisasi, pendaftaran, pengusulan, pemanggilan. Lalu seleksinya, paling tidak, ini seleksi administrasi, seleksi substansi. Nah, seleksi substansi administrasi termasuk rekomendasi. Kemudian seleksi substansinya, ya sekadar informasi barangkali Ibu dan Bapak. Pertama perlu kiranya calon atau masih bakal calon pengawas madrasah itu perlu membuat proposal konsep rencana pengawasan. Visinya bagaimana, misinya bagaimana, program pengembangan dan pengembangan kepengawasan atau pengawasan serta strategi. Ini perlu langkah-langkah, ya, langkah-langkah atau prosedur pencapaiannya. Lalu bagaimana rencana bakal calon atau calon itu memonitor, memantau dan mengevaluasi. Kemudian perlu kiranya juga ada presentasi proposal. Nah, akan kita lihat, akan dilihat bersama penguasaan materi pengawasan bagaimana, penguasaan bahasa bagaimana, penggunaan waktunya bagaimana, penggunaan teknologinya bagaimana. Nah ini karena pengawas itu merupakan karir tertinggi dalam karir seorang guru. Nah ini sebelum jadi kepala sekolah juga. Dan yang ketiga adalah C, wawancara penguasaan substansi kepengawasan madrasah. Yaitu substansi pengawasan, program kepengawasan, kemudian sikap, kepribadian, dan motivasinya bagaimana. Ini penting. Jadi sebagai bentuk komitmen. Dan yang keempat, kita masuk ke sebenarnya intinya Bapak Ibu sekalian. Intinya ini. Inti dari materi yang diamanahkan kepada saya itu program pemberdayaan pengawas madrasah. Menurut saya penting kiranya kita memiliki pengawas-pengawas madrasah yang memiliki karakter pengawasan. Nah ini bisa dibentuk, bisa dilakukan melalui diklat, bintek, workshop.
untuk membangun karakter-karakter supaya ini kekompakan, kreativitas, kerjasama, keaktifan, tanggung jawab, semangat kerja, disiplin, dan lain-lain. Ini secara terus-menerus saya kira, karena ya irama kita itu kan bisa naik turun, semangat kita, motivasi kita kan bisa naik turun. Perlu ini. Kemudian belajar mandiri. Seorang pengawas itu tidak jauh berbeda dengan seorang widyaiswara dan dosen. Maka perlu kita lecut, kita semangati karakter self-regulated learning, belajar mandiri. Lalu perlu kiranya memiliki karakter kematangan diri, self-maturity. Dan komitmen untuk saling memotivasi dan membimbing, sharing, coaching, mentoring. Nah ini. Kemudian ya prinsip coaching and mentoring ini kan tidak istilahnya giving instruction, tidak mendikte, tapi bagaimana membangun komunikasi, menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan bottom up, bukan top down, memberitahu. Jadi kalau bisa, tadi di Grumi itu kepala madrasah, para guru itu bisa kalau bisa digiring supaya bisa menemukan masalahnya sendiri. Kemudian tadi ada istilahnya option, mencari option, menemukan alternatif penyelesaian masalah. Itu kalau bisa juga bottom up. Mereka kita pancing-pancing, kita berdayakan supaya berpikir menemukan cara. Nah, kita yang berupaya untuk mengihdinash shiratal mustaqim, mengawal, membina, memberikan pertimbangan, plus minusnya, efektif, efisiennya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah resiko-resiko itu harus dikalkulasi. Kemudian yang kelima adalah komitmen untuk sukses bersama dalam komunitas, community of practice. Nah, seperti ini, ada pengurus, pengawas tingkat ini, bahkan sampai nasional. Ini penting saya kira, untuk bergerak bersama dan juga meningkatkan kompetensi bersama. Dan yang B, menurut saya penting sekiranya perlu dilakukan peningkatan kompetensi dalam bentuk diklat, workshop, BIMTEK atau apalah. Ya. Yang pertama, untuk mengingatkan kembali tugas pokok dan kode etik pengawas madrasah. Lalu supervisi manajerial. Nah, ini terkait dengan 4 SMP itu. Supervisi akademik. Ini penting. Bahkan menurut saya, Bapak Ibu pengawas saat ini itu juga harus mengetahui hal-hal yang sebenarnya itu kaplingnya Bapak Ibu guru. Jadi misalkan mengenal model-model pembelajaran di era pandemi ini. Apa itu yang namanya model pembelajaran discovery, inquiry learning. DIL itu, DIL. Lalu model pembelajaran ada flipped classroom. Ada ini hybrid learning. Nah, itu ada online offline, hybrid learning. Lalu ada project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Blended learning, ya blended menggunakan blok misalkan. Nah, ini. Kemudian pembelajaran berbasis game. Nah, ini menarik sekali. Saya sendiri yang beberapa ya bulan Oktober melatih para guru, para pengawas, para widyaiswara, para dosen yang akan menjadi petugas supervisi maupun diklat calon kepala sekolah dan yang lainnya. Nah, itu bahkan ketika memulai pembelajaran, misalkan apersepsi, itu saya mencoba menggunakan yang namanya Mentimeter. Nah, mudah sekali, simple Bapak Ibu, tapi kan menarik. Kemudian membuat pertanyaan yang biasanya kalau saya gunakan, saya ini dulu dari guru SD, guru SMP, guru SMA Bapak Ibu. Apersepsi itu dengan pertanyaan itu, ya giving question, saya pakai Kahoot. Nah, itu menarik sekali ternyata. Para peserta diklat menjadi menarik, memanfaatkan gadgetnya itu sambil teriak dulu. Nah, ini saya kira penting. Nah, ini perlu kita tularkan, perlu kita
dorong supaya Bapak Ibu guru itu seperti itu. Ini misal, ini supervisi akademik. Bagaimana Bapak Ibu pengawas bisa membina, mengarahkan, meluruskan, kemudian mungkin memberitahu para guru akan hal ini kalau Bapak Ibu tidak lebih kompeten dalam hal ini. Nah ini tuntutannya. Kemudian evaluasi pendidikan terkait misalkan dengan penilaian kinerja, kemudian terkait dengan penilaian pembelajaran, ini harus kita kuasai Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya penilaian pembelajaran terutama di saat pandemi ini. Kemudian Litbang, penelitian dan pengembangan. Dan Ibu dan Bapak sekalian, semua itu nampaknya yang harus kita kuasai adalah ICT Bapak Ibu, TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perlu saya kira sedikit demi sedikit perlu pelatihan ICT dalam bentuk workshop. Yang pertama mungkin Office dasar, karena tetap harus kita fasilitasi Bapak Ibu pengawas yang mungkin Word, Excel, PowerPoint ini belum begitu mahir. Nah, ini penting, perlu kita lakukan pemetaan. Siapa Bapak Ibu yang belum ini. Nah, ini harus bergerak. Lalu Office 365. Lalu optimalisasi Google. Nah, seperti tadi ya, dan lain-lain. Nah, ini penampakan Office 365 Bapak Ibu. Jadi luar biasa ini, bahkan ini ada banyak yang saya crop tadi pagi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali bisa dimanfaatkan. Kita mengenal tim misalkan, itu aslinya itu miliknya ini Office. Nah, ini. Kemudian kita SWE, presentasi dengan SWE. Kemudian banyak lagi. Kemudian ada OneNote, ada OneDrive dan sebagainya. Lalu ini Google. Nah, ini Google yang kita tahu ada Gmail kan. Nah, ini sepertinya Yahoo ini sudah wis ora payu Bapak Ibu ini ya. Jadi ini Google yang merajai. Ini Drive-nya. Nah, ini Doc tadi, Sheet, Slide dan semuanya Bapak Ibu. Nah, ini semua ada di sini. Nah, ini. Dan ini semua tutorialnya ada di Google University juga. Aha, ini. Oke. Nah, maka Bapak Ibu, pengawas madrasah ini harus melakukan transformasi. Tidak hanya reformasi, tapi menurut saya transformasi peran pengawas madrasah. Menuju apa? Menuju digital supervision. Atau tadi, supervisi. Supervision. Artinya apa? Supervisi digital. Ya, setidak-tidaknya Bapak Ibu. Ini transformasi perannya. Ya. Nah, ini penting saya kira sebagai trainer, coach, mentor. Ya. Trainer berarti terkait dengan melatihkan keterampilan, coach melakukan pendampingan, mentor berbagi pengalaman. Dan kalau Bapak Ibu pengawas seluruh Indonesia bisa melakukan, Bapak Ibu pengawas madrasah bisa melakukan pengawasan digital, luar biasa. Tentu harus, sekali lagi, harus diawali dengan pelatihan pengawasan digital. Insya Allah kinerjanya akan meningkat atau minimal tidak tidak stuck. Dan Bapak Ibu sekalian, nah ini transformasi peran pengawas. Ini perlu training, ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 3 aspek yang perlu ditingkatkan, jadi knowledge, skill, dan attitude. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Misalnya dari bawah, berarti ya, urut-urutannya kalau menurut standar kompetensi lulusan ya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Orang menjadi terampil itu harus memiliki basis sikap yang benar dan pengetahuan yang benar. Nah, ini current performance. Current performance ini artinya kinerja saat ini. Insya Allah dengan mampu melakukan pengawasan digital, ya, Bapak Ibu kan, tentu akan memiliki behavior, tingkah laku yang diharapkan. What you do, ya, apa yang Anda lakukan with the competence to create performance. Jadi apa yang Anda lakukan dengan kompetensi
Orang kompeten, kinerjanya belum tentu baik. Nah, makanya ini with the kompetensi to create, untuk menciptakan performance, kinerja. Desired performance, ini menuju ke kinerja yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu, kita mengenal ini semua. Ada ya, Zoom, Teams, Webex, Meet, Google, dan seterusnya. Ada hardware, software ini. Nah, kompetensi yang direlevan apa Bapak Ibu? Pertama, bisa menyusun rencana kerja WFH. Mampu melatih, mengisi aplikasi, instrumen kepala sekolah dan guru. Mampu mendampingi pelaksanaan WFH, ya, mampu mengevaluasi dan tindak lanjut WFH. Kemudian Bapak Ibu, ini juga mampu membuat rencana kinerja belajar di rumah melalui media Zoom. Jadi bahkan harus berlatih juga termasuk yang mendasar, share screen, kemudian stop dan sebagainya, hal-hal yang harus kita latihkan mulai dari dasar, Bapak Ibu. Teams dengan kepala sekolah dan guru, mengisi aplikasi instrumen elektronik, secara daring, mendampingi pelaksanaan belajar di rumah selama WFH secara daring, mengevaluasi dan merekomendasi tindak lanjut pelaksanaan belajar di rumah. Ini Bapak Ibu. Simpulannya, yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, pengawas madrasah harus ikut menjaga dan memastikan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan siswa, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah binaan harus jadi the first priority, prioritas pertama, prioritas utama, keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pengawas madrasah diharapkan tetap dapat melaksanakan tugas coaching and counseling-nya sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing, sesuai atau dengan menggunakan model GROMI tadi. Nah, GROMI itu kalau di bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan ya tingkatkan kami, tumbuhkan kami. Nah, tapi isinya tadi G adalah goal. Goal itu berarti ajak kepala sekolah dan guru untuk menyepakati tujuannya bersama. Kalau dengan kepala sekolah ya mungkin tujuan sebuah kegiatan atau bahkan tujuan yang lebih atas, ya. Kemudian kalau guru ya tujuan pembelajarannya apa ya? Nah, ini penting. Kemudian R, reality. Perlu menganalisis, mempelajari reality, keadaan, kenyataan, kondisi yang ada. Nah, ini tentu di sini berarti ada plus minus. Saya dan kita semua tentu Bapak Ibu saling mengajak bahwa ketika melakukan coaching misalkan, perlu saya kira ditumbuhkan atau diungkap dulu positifnya, plusnya. Wah, luar biasa. Kegiatan ini sungguh luar biasa, sudah dirancang dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan. Dengan Bapak Ibu guru juga demikian. Setelah disepakati, misalkan pembelajaran ini tadi tujuannya apa, kompetensinya apa tadi ya. Nah, ini lalu pada saat reality, hebat, luar biasa. Ini pembelajaran yang menurut saya luar biasa. Coba Bapak, kelebihan apa yang Bapak rasakan pembelajaran tadi? Nah, itu. Tapi Bapak Ibu pengawas tetap harus punya catatan kelebihannya. Barangkali guru tersebut masih kurang ketika menyebutkan kelebihannya tadi. Nah, baru kekurangannya. Di samping kelebihan-kelebihan tadi, adakah bagian dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi yang Bapak rasa belum maksimal misalkan? Jadi biar guru ini mengeluarkan cerita kekurangan dia dulu. Nah, tapi Bapak Ibu
juga sudah punya catatan. Kalau guru tersebut kurang menjelaskannya, ditambahi. Nah, luar biasa, Pak. Saya punya catatan seperti ini tadi. Mungkin tolong kalau oke iya nih Pak ya, di amini. Kalau kurang mungkin atau tidak cocok silakan disampaikan, Pak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah GR ya, goal, reality, kemudian option. Option ini tentu saja berbicara tentang alternatif. Nah, coba untuk mengatasi itu, Bapak ada ide, mungkin ada gagasan untuk memecahkan masalah itu tadi. Nah, Bapak nambahi, meluruskan, yang akhirnya memilih satu yang disepakati, tentu dengan pertimbangan plus minusnya, atau bahkan skala prioritasnya. Nah, itu. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, option, lalu juga W ya, will. Jadi disusun action plan-nya, langkah-langkah melaksanakan, langkah-langkah implementasinya. Nah, mungkin ketika option tadi Bapak Ibu mungkin perlu meluruskan. Oh ya, kalau tujuannya tadi sepertinya lebih cocok kalau pakai model pembelajaran ini deh Pak, misalkan. Nah, maka lucu kalau Bapak Ibu pengawas tidak tahu model-model pembelajaran di era pandemi ini. Ya, yang tadi saya sebut yang macam-macam tadi. Lalu Ibu dan Bapak sekalian, yang ketiga, pengembangan pengawas madrasah dilakukan dengan melakukan rekrutmen dan seleksi calon pengawas madrasah secara akuntabel dan berkualitas. Tentu saja ya yang bercorak dengan ciri khas madrasah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, pengawasan digital merupakan alternatif terbaik bagi pengawas madrasah untuk melaksanakan tugas sesuai regulasi. Kelima, penguasaan ICT oleh pengawas madrasah saat ini bersifat absolut, mutlak, agar dapat melaksanakan tugas pokoknya. Berbagai program komprehensif dan inovatif, baik itu pelatihan, bimtek, workshop, atau apapun, ya, perlu terus dilakukan, baik daring maupun luring tentu saja. Nah, baik daring maupun luring, atau gabungan, darkom kombinasi, daring kombinasi, untuk mendorong transformasi peran pengawas madrasah. Ya, demikian Ibu dan Bapak sekalian, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara saya tidak ngantuk ini kan, karena cukup panjang saya berbicara ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wawan. Sumangga Bapak. Ya, matur nuwun Bapak narasumber, luar biasa ya. Hampir 1,5 jam sudah memaparkan amanah yang diberikan oleh panitia ya, yaitu Bapak Ibu dari GTK. Ibu-ibu, saya tidak akan menyimpulkan karena mungkin kita sama-sama sudah menyimak tadi, tapi setidaknya barangkali Ibu Bapak banyak hal ya yang sangat mungkin perlu kita jadikan catatan, lalu kemudian juga beberapa hal berikutnya mungkin itu yang memang perlu tidak lanjuti. Kita menyampaikan catatan dari pemaparan yang cukup komprehensif ini. Saya mencatat beberapa poin, diantaranya bahwa di tahun 2021 kayaknya banyak kegiatan. Bapak pengawas ini jangan lupa. Pengawas madrasah. Mohon dari Ambon ini ada yang nggak di mute ya. Jadi setidaknya tadi narasumber mengatakan kita jangan masalah.
jangan lupa rembuk masalah untuk pengawas pagi pengawal mau ya kan kami semalam rembuk secara nasional bincang-bincang pengawas madrasah Ropai. Pak Ridho ini sekarang kan memang tertinggal kan. Nah itu carut marut. Kita lihat siapa yang nggak dimiliki. Pusatnya dulu sih. Di dari Dirjen Pak Saifuddin, ada Ibu dulu Pak Saifuddin. Mohon di mute ya untuk lancarnya diskusi kita berikutnya. Baik, sekali lagi saya ulangi ya, di mana narasumber tadi mengingatkan kita bahwa pengawas adalah merupakan pengawal utama untuk tercapainya tujuan pendidikan. Di antaranya mungkin bagaimana kita bisa membantu para kepala dan guru untuk menciptakan generasi yang berhati Mekah, ya kan? Tapi juga berotak Jerman katanya. Saya pikir itu filosofi yang baik sekali gitu ya. Lalu tidak bisa kita hindarkan diantaranya bahwa pandemi ini kita terserah seperti apa memaknainya, apakah ini hikmah atau apapun istilahnya, tetapi memang tidak bisa kita terhindar dari digital learning. Narasumber sudah luar biasa dengan mencontohkan implementasinya di lapangan. Ada banyak sekali katakanlah teknologi atau mungkin bahasa lebih sederhananya adalah aplikasi-aplikasi yang memang menjadi sebuah kebutuhan atau juga bahkan keharusan ya bagi kita sebagai pengawas agar adapt ya dan juga bisa adaptasi dan juga bisa mungkin terus katakanlah mengawal pendidikan ini dalam tuntutan era yang memang tidak bisa kita hindarkan. Lalu ya komputasi gitu ya, kemampuan komputasi pengawas juga tadi ada katakanlah model ya, ada GrowMe ya kan, dikembangkan lagi dan disesuaikan dalam situasi pandemi ini seperti apa. Luar biasa, itu menarik Ibu Bapak ya. Dan yang terakhir kita memang sudah saatnya untuk terus berbagi gitu ya, terutama apa yang sudah dilakukan inovasi-inovasi mungkin oleh individu atau mungkin komunitas-komunitas, kita harus selalu berbagi. Dalam konteks ini mungkin berjejaring adalah sebuah kebutuhan juga. Saya pikir sekali lagi itu sebagai ulasan saja supaya barangkali ada pembeda bahwa saya menyimak, Ibu Bapak juga menyimak ya. Dan saya agak menyesal ini ya, tidak bisa full menggunakan laptop sehingga tidak bisa bersilaturahim dengan optimal dengan senior saya. Pasti ada lah ya, dari kemarin ya ada Bunda Wafida itu kan, lalu ada Pak Fayus ya, mungkin ada Pak Yono dari Palembang, semuanya semoga sehat dan saatnya mungkin kita untuk memanfaatkan waktu yang kurang lebih ada 14 menit ya, 14 menit ke depan. Monggo Ibu Bapak mungkin saya minta izin kepada panitia dan peserta, saya tidak bisa membacakan kalau ada pertanyaan lewat chat grup ya, karena terbatas nih saya memakai laptop. Maaf, saya sedang tidak memakai laptop gitu. Langsung saja barangkali ya kalau ada yang mau menanggapi atau merespon paparan dari narasumber. Monggo. Kita manfaatkan waktu 15 menit ini. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak, monggo. Ya, Pak Alimuddin. Ya, Pak Ali. Pak Alimuddin dari Jambi nih Pak. Jambi Bapak, siap Bapak. Ya. Terima kasih banyak Pak, paparannya luar biasa, gitu kan. Saya tertarik sekali dengan pengawas yang menuju digital gitu kan. Iya Bapak. Ya, arahnya itu memang nanti kita bisa pembinaan, kemudian pendampingan serta pengontrolan yang saya kira sangat efektif kita bisa lakukan. Ya, cuman terus terang Pak, kami dari daerah, khususnya di Jambi, itu kalau di Provinsi Jambi Pak, pengawas madrasah itu sekitar 67 orang dari 11 kabupaten kota. Dari keseluruhan itu memang sangat sedikit yang bisa menguasai ICT tadi menuju pengawas digital gitu Pak. Iya Bapak. Kami kepengen Pak, kira-kira misalnya mungkin ada link atau ada waktu Bapak itu kan,
kami berencana ingin diajari gitu kan, ingin gitu, Pak, sehingga kompetensi daripada pengawas Jambi ini bisa meningkat. Saya selaku Ketua Jawas Provinsi, Pak, saya bisa mengkondisikan kalau memang ada link atau ada waktu untuk meningkatkan kompetensi pengawas madrasah Provinsi Jambi. Demikian, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, langsung saya jawab, Pak Wawan? Ya, langsung aja, Pak. Tapi mungkin saya ingatkan dulu, segera save, Pak, nomornya Pak Wasimin mumpung ada di grup. Monggo, Pak, Dokter. Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati, sangat saya hormati senior saya, Pak Alimuddin. Saya bangga dengan niat yang luar biasa dari Bapak. Memang semuanya harus berawal dari niat Bapak. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena kita semua, saya kok yakin ya, Bapak Ibu yang di sini semua ini kan kalau bicara tentang IT itu sebenarnya orang imigran ya. Artinya kita tidak dari kecil itu belajar IT. Malah anak-anak kita yang lebih pinter. Maka tidak perlu kita malu-malu untuk belajar. Yang terpenting memang niatnya. Kata Pak Ustadz Wawan ini kan ina malu biniat. Jadi kalau niatnya itu sudah gitu pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, betul Bapak. Jadi memang yang pertama silakan Pak Alimuddin melakukan pemetaan, Pak. Nanti teman-teman yang 67 tadi itu dari 11 kabupaten kota itu perlu dipetakan tingkat kemampuan IT-nya ya Bapak. Nanti mungkin ke depan kalau memang bagaimana memetakannya dan sebagainya, insya Allah akan kita pikirkan bersama Bapak. Yang terpenting bagaimana Bapak Ibu pengawas ini lebih berdaya. Kemudian perlu kita juga memang mengenal ya, belajar dua saja mungkin sudah luar biasa ya, yaitu pemanfaatan Google tadi. Google aja mah banyaknya luar biasa ya Bapak ya, macam-macam itu. Lalu tadi juga Office 365 itu juga banyak sekali. Ya insya Allah nanti bisa kita bicarakan bersama bagaimana supaya teman-teman Bapak Ibu pengawas di Jambi bisa lebih bagus kompetensi IT-nya, terutama hal-hal yang memang langsung terkait dengan ini Pak, terkait dengan tugas pokoknya. Insya Allah. Karena tadi misalkan Bapak kita bicara misalkan Google Form itu, sekarang kita membuat semacam kuesioner atau angket itu cepat sekali Pak. Bahkan saya Pak, saya itu setiap kali ngajar itu membuat instrumen Pak, instrumen penelitian kecil-kecilan gitu. Peserta saya minta untuk ngisi dan teman-teman yang ada di seluruh hotel di yang lainnya. Itu saya beri linknya gitu, dalam hitungan mungkin tidak ada 10 menit Pak, itu sudah terisi. Sama kalau pengawasan nanti seperti itu, wah luar biasa Pak. Memang kita harus berpikir yang seperti itu karena memang ya suasananya Bapak. Ya insya Allah Pak Alimuddin, saya menunggu nanti komunikasi, koordinasi dan ya istilahnya silaturahim Bapak. Ya. Nomor HP-nya Pak, tolong Pak, maaf Pak. Oh ya, nanti sebentar Pak di ada Pak di grup Pak. Oh iya. Ada nah, di ini grup. Pak nomor HP saya Pak. Ini di 081 225 10 5544. Ya, atau tadi menurut Ustadz Wawan itu ada di grup tadi Bapak. Ya, insya Allah di grup ada. Iya, sama-sama Bapak. Iya. Ya. Baik, cukup jelas ya Pak Alimuddin? Iya Pak, jelas Pak, jelas sekali Pak. Baik. Kita manfaatkan masih ada waktu Bapak Ibu 7 menit mungkin untuk
Assalamualaikum Bang. Ambon. Monggo dari Ambon, silakan. Waduh, Ambon Manise. Ambon Manise, senior saya juga ini. Assalamualaikum Pak Owan dan Pak Osmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, untuk suwun Pak, saya akan jauh juga sini. Oh, asli mana Bapak? Asli mana Bapak? Asli Sidoarjo. Wah, Sidoarjo. Alhamdulillah ya Allah. Sedulur ketemu daring ini, Pak. Iya, alhamdulillah. Berkat corona jadi bisa ketemu nih. Iya, sama Pak. Ya. Ya Pak, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan digital learning tadi ya, alhamdulillah luar biasa. Cuma ada kendala gini Pak. Yang pertama, kita kan saya sudah pernah melakukan supervisi ya dengan melakukan Google Form ya. Iya, iya Bapak. Cuma ke kepala sekolah itu sangat lamban responnya. Bahkan saya sudah melakukan 2 bulan, 3 bulan, bahkan sempat saya kunjungi juga. Iya. Tapi responnya sangat lambat. Lamban. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini kan di Ambon ya, sebagian madrasah yang saya bina kan swasta, Pak ya. Iya, Bapak. Jadi memang agak sangat terbatas sekali dengan namanya sarana prasarana ya digital. Iya. Iya, Bapak. Ada yang saat ini saya bina itu ada 2 atau 3 madrasah yang memang siswanya itu didatangkan dari kabupaten lain. Yang sistemnya agak sami. Iya, Bapak. Yang sekolah di kami itu tidak semuanya, tapi secara istilah kami istilahkan demikian, artinya memang bukan dari wilayah yang ada di sekitar sekolah. Itu yang durasi jarak waktunya itu bisa 1 kilo dari sekolah kami. Dan itu kebanyakan turun-menurun. Dulu orang tuanya sekolah di sini, sekarang punya anak sekolah di sini, bahkan ada yang cucunya sekolah di sini, saking cintanya sama hafalan. Iya, Pak. Ya, iya. Halo? Terputus kayaknya Pak ya? Iya, suaranya agak beda gitu tadi. Iya, terputus kah Pak? Tadi lupa saya. Dari Ambon ya? Pak Fatoni. Pak Fatoni, Pak. Oh, Pak Fatoni. Oke. Iya, Pak Fatoni, kayaknya handsfree-nya terlepas apa itu Pak Toni? Terlepas. Suaranya dengan saya juga. Ini masih masih di mute ini mic-nya, Pak. Mic-nya diklik, Pak. Ya, putus. Maaf Pak, tadi putus, Pak. Oh iya. Ya, ada apa-apa, Pak. Mohon diulang, Pak. Poinnya aja, Pak. Biar waktunya. Oh iya. Yang pertama terkait masalah ini ya, keterbatasan sarana prasarana ya kita di Ambon, Pak. Ya. Karena memang sekolah madrasah kita swasta ya. Iya, Bapak. Dan bahkan dalam masa pandemi ini ya kita bina itu pembelajaran online itu tidak berjalan gitu. Nah, ini mungkin perlu solusi dan respon daripada teman-teman kita juga agak lambat juga. Ya, misalnya terkait dengan Google Form tadi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pak Fatoni. Yang pertama, kepala sekolah Bapak sudah mencoba menggunakan Google Form untuk supervisi, tapi respon kepala sekolah lamban. Ya. Nah, ini berarti sebenarnya tidak ada yang salah, Pak. Bapak ya benar, kepala sekolahnya ya benar. Hanya kompetensi kemampuannya saja, Pak, itu kepala sekolah Bapak. Siap. Berarti itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab Bapak. Jadi memang harus ada kesempatan untuk mengumpulkan para kepala sekolah, mungkin Bapak dan Waka atau beberapa guru ya, itu mungkin perlu dikumpulkan mungkin secara daring. Bagaimana memanfaatkan itu, cara merespon, cara memanfaatkan Google Form. Jadi berarti Bapak yang pertama harus punya kemampuan untuk membuat itu, Pak, set itu ya, kalender atau tanggal meeting di Zoom itu harus bisa. Karena mengajak mereka. Kemudian disitulah nanti Bapak memberikan pembinaan atau mungkin boleh dikatakan ya
ya begini caranya begini, yuk kita jadi memotivasi. Karena memang bagaimanapun juga tugas pengawas ini kalau boleh saya ibaratkan adalah kalau pinjam istilahnya Iwan Fals itu manusia setengah dewa, Pak. Jadi ya. Kemudian yang berikutnya pengawas manusia setengah dewa. Iya, karena harapannya tinggi, Pak. Kemudian sarpras yang memang terbatas sehingga online learning, pembelajaran online tidak berjalan. Baik, Bapak. Memang kita memahami kita semua kondisinya seperti ini, maka perlu dianalisis, Bapak. Tidak berjalannya pembelajaran online itu kenapa? Apakah satu mungkin memang sarprasnya, atau sarprasnya termasuk tidak punya ini, tidak punya itu, baik oleh siswa, tentunya merembet ke orang tua, ataukah kemampuannya orangnya. Nah, di sini berarti perlu adanya komunikasi yang intens dan koordinasi. Jadi Bapak perlu apakah itu memfasilitasi, ataukah itu mengarahkan agar kepala sekolah atau sekolah mengadakan meeting online setidak-tidaknya bisa memanfaatkan gadgetnya, HP-nya untuk komunikasi. Nah, sehingga nanti bisa dibicarakan bersama supaya pembelajaran online ini bisa berjalan meskipun mungkin belum maksimal. Tetapi sebuah effort, upaya itu tetap harus dilakukan. Saya kira seperti itu, Bapak. Jadi dianalisis dulu apanya, kemudian solusinya bagaimana. Perlu dikawal, Pak. Ya, insyaallah. Luar biasa. Bagus. Tepat sekali dengan waktu yang diberikan Pak Sartoni. Saya pikir sudah jangan sampai puas ya, Pak ya. Kalau puas nanti ada Wasimin ya diundang, Pak ya. Ya. Kalau kita learning by doing, lalu juga belajar sepanjang hayat kan gitu. Baik. Jadi sekali lagi kalau puas nanti Pak Wasimin nggak diundang silaturahim ke Ambon. Kita undang nanti, kita undang. Ya, baik. Nah, siap. Pak narasumber, saya pikir waktu yang diamanahkan ke saya sudah ada di penghujung. Barangkali dari Pak narasumber, Pak Dr. Wasimin, ada katakanlah mungkin poin lain yang tertinggal atau mungkin ingin disampaikan sebagai penutup. Monggo, saya kasih waktu barangkali maksimal 2 menit. Ya. Terima kasih Pak Wawan. Marilah Ibu dan Bapak sekalian, kita laksanakan tugas kita seoptimal mungkin. Pandemi COVID-19 ini marilah kita maknai sebagai golden momentum atau momentum emas untuk menutup kekurangan kita, belajar kekurangan kita selaku pengawas, karena minimal menurut saya bahwa penjaga gawang mutu madrasah itu tidak terletak pada penjaga gawang tim nasional sepak bola kita, Bapak Ibu, tetapi terletak pada kita para pengawas dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dan dengan niat yang luar biasa dan tulus, insya Allah anak-anak kita, yuk kita wujudkan anak-anak kita tidak kalah nantinya dengan generasi dari mereka-mereka, Bapak Ibu. Saya mengajak kita lakukan let's do our best, Bapak Ibu. Komunikasi, koordinasi saya kira penting, dan apa yang bisa saya dan teman-teman lakukan bersilaturahim, insya Allah siap untuk kebaikan umat kita, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Wawan selaku moderator dan para senior-senior saya, para sedulur-sedulur saya, Bapak Ibu pengawas semuanya, pengawas madrasah di seluruh Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Dr. Asikin. Maaf Wasimin.
Kita beri apresiasi dengan tepuk tangan atau reaction di chat masing-masing ya, Ibu Bapak, sebagai apresiasi kita pada narasumber yang sudah luar biasa. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat, senantiasa amin dengan awal dan kita selalu sharing dan berbagi ilmu dan pengalamannya di lain waktu. Sehat selalu Pak Wasimin. Amin Bapak. Bapak juga, Bapak semuanya juga. Ya, tidak lupa saya sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih kepada GTK ya, dari mulai direktur sampai dengan tim advance yang tim pelaksana ya dengan salah satu komandannya Pak Rido gitu ya. Lalu juga ini di sini ada Pak Jurni ya yang juga luar biasa pokoknya. Sehat ya Gus ya? Sudah sehat Pak Wawan. Wah, itu Pak Tatang. Siap. Sudah selesai tugasnya dan ya, baik Ibu Bapak sekalian, saya sebagai moderator mohon dimaafkan jika ada kata, sikap dan laku saya yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Setelah ini siapa Pak Wawan? Ya, sama-sama ya. Pak Wawan. Setelah ini siapa Mas? Ya. Moderatornya siapa Mas Wawan? Setelah Mas Wawan. Kita ke Pak Rido aja, Pak Rido ya. Ini kan kita sudah tinggal penutupan Pak. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas fasilitas dari GTK, juga teman-teman panitia. Mohon maaf dari saya sebagai moderator dan sekali lagi saya pamit ya untuk kemudian kita semuanya beraktivitas masing-masing. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat Bapak. Oke Pak Juri. Salam sehat selalu Pak Wasimin. Amin Bapak. Salam buat keluarga Pak Wasimin. Amin. Makasih Bapak Pak Tatang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rido masih di sini? Pak Rido? Pak Rido atau Pak Muslim, saya kembalikan ya. Mas Rido atau Mas Muslim? Ada di sebelah juga Mas. Halo, Assalamualaikum Mas Rido atau Mas Muslim? Ya. Halo, Mas Ridho. Kawan-kawan sekalian, Bapak sekalian, ngisi waktu dulu sambil connect dengan Mas Ridho atau Mas Muslim, Bapak Ibu sekalian. Mumpung kita sahabat-sahabat kita ketemu semua, karena tahun 2021 ini sudah di 2021 nanti akan ada beberapa piloting bantuan PKB untuk saudara-saudara kita di tahap pertama. Ada di 10 provinsi yaitu Sumatera Selatan, kemudian Lampung, NTB, Kalsel, Sulawesi Selatan, kemudian Jabar, Banten, Jateng, dan Jatim untuk piloting PKB untuk Pok Jawas. Oleh karena itu, mumpung kita bertemu semua, sahabat-sahabat kita semua, mari struktur kepengurusan kita benahi. Karena itu sasarannya adalah Pok Jawas Kabupaten Kota dan Pok Jawas Provinsi. Oleh karena itu, maka mohon secepatnya, beberapa waktu yang lalu kami juga sudah kirim link pendaftaran kepada saudara-saudara kami Pok Jawas Provinsi untuk diteruskan kepada saudara-saudara kita Pok Jawas Kabupaten Kota. Sehingga nanti secara bertahap, baru nanti tahun 2022 itu ada beberapa provinsi yang sekarang sedang dibahas di Zoom sebelah. Kemarin kami di Zoom sebelah dengan konsultan kita dengan Pak Daryo bahwa nanti Mas Wawan akan ada data kami di seluruh Indonesia, Pok Jawas yang unik standar itu syarat itu ada 300-an. Kemudian kemarin disampaikan oleh konsultan kita ada sekitar 256 katanya. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kemarin masih bagaimana dari 300 itu bisa tercover semua. Oleh karena itu sahabat-sahabat kami semua tanpa kecuali mari. Ya, kita nunggu di breakout ya Pak. Halo? Ya, 15 menit ya Pak.
Ya, ya, siap. Nunggu ya, Pak. Oke. Ya, ya. Siap, Pak. Oke, kita sambil ngisi nunggu dari GTK kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat struktur kepengurusan itu mari mengacu kepada Juknis yang sudah ada sebagai payung hukum kita. Oleh karena itu mari dibentuklah Pokjawas di tingkat provinsi sesuai dengan Juknis itu, begitu juga yang di kota. Sehingga nanti di 2021 mana saja yang piloting untuk mendapatkan bantuan Pokjawas itu 30 juta itu betul-betul bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan pengembangan kepengawasan kita apa yang disampaikan oleh Pak Wasimin tadi. Paling tidak dengan 30 juta itu sebagai dana stimulan untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua kawan-kawan sekalian, untuk tingkat provinsi juga menyesuaikan dengan Juknis yang terbaru. Artinya baik struktur maupun struktur kepengurusannya menyesuaikan dengan itu, karena itu adalah sebagai standar untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, bantuan itu Bapak sekalian nanti akan insya Allah schedule yang kami lihat di konsultan itu insya Allah nanti bagi yang tahun 2021 nanti cairnya insya Allah sekitar bulan 5 atau bulan 6 2021 untuk kegiatan-kegiatan kepengawasan kita, kegiatan PKB kita, kegiatan pendampingan untuk kawan-kawan kepala dan kepada guru-guru kita. Oleh karena itu mohon dengan hormat karena ada beberapa kabupaten kota atau provinsi yang belum membentuk struktur kepengurusan sesuai dengan Juknis gitu ya. Artinya tetap ada menggunakan formula lama. Oleh karena itu sahabat-sahabat kita semua mumpung kita ketemu manfaatkan kesempatan ini untuk kita diskusi dulu sebentar. Jam berapa Mas Uman setelah ini Mas Uman dari GTK? Ini jadwalnya kan tinggal penutupan ya, Pak. Ya, Mas. Karena memang kan ini sesi terakhir. Baik, Gus, saya izin kami kontak buka Sudin juga. Ya, Mas. Ya, saya izin merespon ya. Ya. Ya, tadi saya pikir bagus itu katakanlah informasi dari Pak Zurni gitu kan. Tapi barangkali kan jangan lupa selain dari Pokjawas kota dan provinsi, kita juga kan ada Pokjawasnas ya Pak Zurni ya. Jadi itu pun barangkali juga harus jadi concern kita bersama Pak. Karena ya mungkin kan tidak hanya soal tentang persiapan kebantuan, tetapi kan bahwa akhirnya kan juga semua program juga harus terkoordinasi dari kota sampai dengan pusat gitu ya Pak Jurni ya. Jadi saya pikir ini kesempatan baik juga untuk kita semuanya memikirkan, lalu juga untuk concern bagaimana baiknya kita berkoordinasi. Termasuk tidak hanya misal kalau tadi Pak Jurni kan mengingatkan kita semuanya fokus mempersiapkan. Saya pikir emang itu penting karena jangan sampai katakanlah di atas siap memberikan bantuan, tetapi di bawah nggak siap. Intinya kan begitu ya, Gus ya. Ya, kan begini, Mas Owan. Kalau nanti bantuan itu diberikan, tapi kita tidak disiapkan SDM-nya, perangkatnya tidak disiapkan, alat moninya tidak disiapkan, maka nanti akan percuma, Mas. Itu loh. Jadi entah itu bantuan PKKG, MGMP, Pokjawas, hanya sekedar diberikan, tetapi SDM kita di daerah tidak disiapkan, maka dana itu akan hanya menguap begitu saja, tidak dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas kita. Itu maksudnya seperti itu. Ya, bagus. Tapi maksud saya, Gus, saya tambahin, teman-teman juga pasti concern bahwa kita juga ada Pokjawas nasional yang mungkin itu juga pada akhirnya akan otomatis kan yang saya dengar itu kemarin diskusi baik dengan Ketua Pokjawas nasional maupun dari GTK itu mungkin udah clear ya. Kemarin juga Pak Rofik bahwa 2021 itu akan ada katakanlah reorganisasi bagaimanapun karena memang sudah waktunya. Oleh karena itu saya pribadi sih, ayolah ini kita kawal dengan baik, begitu Ibu Bapak. Semuanya kan berdasarkan Juknis, begitu. Cuman mungkin sebagai info saja Pak Jurni, kemarin saya ke Surabaya tuh Pak Jurninya nggak ada itu di sana kan. Saya silaturahim ke Jatim, Pak Jurni lagi jalan-jalan ke tempat lain itu.
Jadi maksud saya kemarin saya tanya Pak Ganjar sebagai wakil itu juga ternyata artinya masih concern. Artinya kalau memang ada katakanlah dari organisasi itu, saya pikir juga kita tidak bisa kemudian melupakan atau malah mungkin meninggalkan teman-teman pengurus yang memang sekarang masih ada begitu kan. Kalau saya fokusnya di situ. Artinya saya senang kemarin ibu bapak di daerah mengatakan bahwa kita silaturahim lah, jangan daring gitu Gus. Suaranya kayaknya suara tidak daring tapi bakal sampai Sulawesi siap katanya itu kan, dana sendiri Gus. Atau mungkin nanti kalau narasumber siap juga itu kan didanai begitu ya. Saya pikir itu hal yang bagus lah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik begitu ya Gus ya. Jadi begini, Pak Wawan, maaf. Untuk kesepakatan kemarin, Pak Jurni kebetulan nggak masuk. Jadi kemarin itu udah disepakati bahwa untuk tingkat nasional itu nanti kita dilakukan dengan tatap muka. Artinya tidak melalui daring seperti ini. Karena banyak sekali masukan-masukan yang perlu kita benahi di tataran nasional. Gitu. Dan siap mandiri ya Pak? Poinnya itu ya Pak? Insya Allah. Jabar siap. Pakai kalau istilah Pak Payus pakai DIPA ya Pak? Oh iya DIPA. Kalau bisa DIPA Kanwil Pak. Monggo. Pakai DIPA dana iuran pengawas Pak. Bu Hafsa apa kabar Bu Hafsa? DIPA Mandiri. Dana iuran pengawas. Alhamdulillah Pak Wawan. Sorry Pak Wawan ya. Iya. Dan silatnasnya jadi kita ketemu nanti insya Allah. Kapan silatnasnya tuh Pak Bu? Ya. 2021 Pak. Perkiraan bulannya Pak? Harus secepatnya Pak. Itu kalau rencana kemarin itu di sekitar bulan Februari Pak. Ya. Oh, Februari. Ya. Oke. Siap. Tergantung Pak Jurni dan Pak Payus itu siapnya Iya. Calon-calon ketuanya itu tergantung. Iya, kita serahkan ke Pak Jurni dan rekan-rekan lah di situ. Ya, setuju. Iya. Kabarnya aja Pak Jur, kabarnya aja kita ya. Ya, karena begini, memang ada banyak pertimbangan. Pertimbangannya memang kemarin itu sebenarnya sudah direncanakan di bulan Oktober. Tetapi karena kena COVID maka anggaran itu sebenarnya kami pada waktu rakor di Surabaya dengan seluruh kabit, dengan seluruh GTK di Surabaya waktu itu di depan kanwil kami itu direncanakan di bulan Oktober ada pertemuan tatap muka untuk kegiatan reformasi itu. Cuman kan di tengah jalan kita tidak tahu ternyata ada COVID, itu yang pertama. Yang kedua kemarin kami juga menemui Bu Kasubdit, kemudian ke Pak Kasubdit dengan Pak Rofik, memang direncanakan virtual. Tetapi kan banyak masukan-masukan di grup khusus kawan-kawan pengurus Pokjawas Provinsi se-Indonesia, ternyata memang termasuk di dalamnya seluruh, insya Allah hampir seluruh Ketua Pokjawas Provinsi itu kita buatkan grup, ternyata kita urut rembuk memang menginginkan mereka itu adalah tatap muka. Nah, dari tatap muka itu yang sedianya dilaksanakan di bulan Desember. Tetapi dengan banyak pertimbangan, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa di-backup oleh GTK, sehingga direncanakan di bulan Januari atau Februari. Karena bersama dengan itu juga nanti kegiatan-kegiatan itu Pokjawas Provinsi dan Kabupaten Kota itu nanti proposal untuk mengajukan bantuan itu di bulan itu, sekalian. Jadi ini sekaligus kita berbenah-benah demi kebersamaan kita semua, untuk penguatan kita semua, sehingga waktunya. Karena ada beberapa hal yang luar biasa sekalian. Hasil asesmen kita kemarin sudah kita petakan sekalian, tetapi tidak bisa diungkap di forum ini. Yang jelas asesmen kompetensi pengawas itu luar biasa karena ada saudara-saudara kami yang non-muslim ikut itu Pak Wawan. Yang jumlah pengawas kita se-Indonesia hanya ada 3.659, ternyata yang ikut itu 3.911 Pak. Jadi ternyata begitu kita lacak, ternyata saudara-saudara kita yang ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen pengawas Hindu Buddha itu ternyata ikut asesmen kita juga. Nah ini berarti kan mereka juga mendapatkan apresiasi dari saudara-saudara kita walaupun tidak punya kepentingan untuk memeta. Tapi kan mereka kesadaran diri untuk memetakan dirinya sendiri kan seperti itu sekalian.
Karena itu sekali lagi ada dua kepentingan. Yang pertama, mari kita benahi kepengurusan dulu, struktur dulu, baru setelah itu kita menjaga kekompakan kita dari Sabang sampai Merauke. Karena pengawas kita tidak terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian. Hanya 3.659 itu se-Indonesia sudah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada saudara kami, misalnya di Papua, kalau di forum ini hadir, di Papua itu seprovinsi hanya ada 5 orang. Di Papuanya maksudnya. Kalau di Papua Barat, insya Allah ada Bu Ramla, ada Bu Hasanah di sini hadir, insya Allah lebih dari 10. Nah, ini oleh karena itu ya, mari kita sepakati nanti di forum-forum khusus, sehingga sebenarnya yang harus menginisiasi itu adalah pengurus Pokjawasnas, bekerja sama dengan GTK, sehingga karena di Juknis itu memang leading sektornya GTK, tetapi pelaksananya nanti akan tetap Pokjawas nasional untuk melakukan silatnas itu. Seperti itu, konsepnya kan seperti itu. Kalau di Juknis itu yang mengkoordinasikan memang GTK, kalau tingkat pusat. Kalau Kanwil yang mengkoordinasikan adalah Kanwil. Kabupaten kota yang mengkoordinasikan. Tapi pada tataran real nanti yang melaksanakan kan tetap adalah Pokjawas masing-masing, baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Hanya itu sebagai omong-omong kita karena sambil nunggu saudara-saudara Bapak Ibu kita dari GTK, maksud saya seperti itu, Pak Wan. Pak Zurni boleh nyambung sedikit. Tadi boleh disampaikan untuk bantuan 2021 seluruh provinsi itu Pak, boleh enggak? Ini sekedar bocoran aja. Ya, nanti akan ada edaran resmi. Jadi secara resmi ada edaran karena tahun 2019 Pak Wawan itu kan keliling, ada ke Kalimantan, kemudian saudara Gembang itu kan kemarin sudah keliling di 2019 kan, Pak Wawan, Pak Ganjar, kawan-kawan yang lain kan sudah keliling, ada Bu Susiana, ada beberapa kawan itu kan sudah keliling. Nah, pada 2021 provinsi-provinsi dan kabupaten kota itu yang menjadi sasaran. Begitu Pokjawasnya, KKG-nya, MGMP-nya maupun KKM-nya. Baru nanti yang tidak tercover itu kan memang tidak semuanya di 2021, tapi ada yang 2021, ada 2002. Yang dapat 2021 berarti nanti 2023 dapat lagi, jadi 2 kali. Tetapi tidak otomatis. Kalau memang itu tidak aktif, artinya keberadaannya tidak jelas, maka tidak otomatis 2023 dapat lagi seperti itu. Apakah itu Pokjawas, apakah KKM, apakah KG, BMP. Baru yang izin Gus, alhamdulillah ya. Jadi sudah semakin clear dan insya Allah Gus komunikasi saja sama Pak Ganjar, sama Pak Idrus gitu kan. Intinya kemarin saya komunikasi dengan Pak Ganjar, insya Allah dengan kita saling bergandeng tangan, kita bisa melaksanakan agenda nasional pun dengan baik lah. Apalagi kan teman-teman kemarin responnya insya Allah siap bersilaturahim asal sehat bertatap muka. Nanti coba saya komunikasikan juga dengan teman-teman yang lain. Saya pikir ini pun agenda yang bagus ya Gus, karena tadi program pengawas bahasanya walaupun kita tidak berharap karena ada proyek 3 tahun ke depan, tapi karena memang kita harus bergerak. Kan itu ya, intinya itu. Saya pikir Juknis sudah sangat jelas, gitu kan, bahwa nanti akan ada reorganisasi bagaimanapun itu. Saya izin pamit ya, Pak Jurni ya. Iya, siap Pak Wawan. Pak Fayus dan semuanya, saya izin pamit dulu nih, ada tugas lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Sami-sami. Mas Ridha. Ini nunggu dari Gitika ya. Saya kontak dulu ya Gitika ya, Bapak Ibu sekalian. Iya, boleh Pak Jurni, silakan. Ya, silakan. Masya Allah, tamat pakai kerjaan apa? Macam-macam kegiatan. Dari GTK. Simin. Katanya nggak bisa tidak tentang IT ke depan ini. Pelatihan nanti harus dikembangkan. Nggak bisa di tuntutan
Monggo sambil bu kawan-kawan sekalian, saya masih kontak Gitika dulu ya. Monggo Pak Mas Tatang. Oh, siap. Video, monggo. Siap. Sambil diisi dulu, diisi. Kami kontak dulu sambil diisi. Boleh. Siap. Ya. Sambil nunggu bisa ngobrol-ngobrol nggak? Monggo Pak, monggo ngobrol-ngobrol ada apa-apa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hostnya siapa ya, Abah? Assalamualaikum Pak, dari Maluku masuk ya Pak? Masuk ya. Waalaikumsalam, selamat datang dari Maluku. Assalamualaikum Bu Rupiah. Ini tadi yang Pak Jurni tadi itu semakin cantik aja. Kalau bisa tahun depan itu untuk provinsi yang halo Abah, gimana kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Mana sebaliknya tuh? Orang Bandung. Untuk provinsi yang belum tersentuh itu, dia harus dikunjungi juga, harus diperhatikan juga. Karena tadi Pak Zurni sampaikan tahun depan itu untuk kota kabupaten ya, 2021 itu. Tapi yang kota, ingat kota provinsi yang belum dikunjungi pun ya harus prioritas ke provinsi dulu. Maluku kan belum, provinsinya aja belum Maluku. Dan kita untuk ke kota kabupaten sekarang lagi proses pembuatan Pokjawas yang 2 kabupaten, yang kota kabupaten gabungannya. Jadi nanti mungkin untuk Maluku ini harus diperhatikan juga gitu. Karena insya Allah kita sudah terbentuk Pokjawas provinsinya ini, insya Allah kami akan berupaya untuk bekerja meningkatkan kompetensi semua pengawas yang ada di kota kabupaten provinsi Maluku, karena mereka sangat jauh dari pusat kota Ambon, jadi mungkin yang pengetahuan yang mereka miliki juga tidak update ya seperti kami gitu. Baik Bu Mela, begini, makanya kemarin saya di grup sebelah, tidak apa-apa, kawan-kawan sekalian, tidak apa-apa, kita diskusi saja dan room ini masih dibuka bagi kita semua untuk diskusi. Zoni dari Bubble nih mau nambahkan tadi. Ya, setelah ini Pak Zul dulu. Jadi begini. Mau bertanya nih Pak Zurni. Ya tunggu dulu saya ini begini. Dulu ya. Maksud saya, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ketepatan bersama-sama dengan konsultan. Di konsultan itu, di perencanaan awal itu untuk Pokjawas di seluruh Indonesia itu yang di piloting itu mendapatkan bantuan seluruh Indonesia itu 256. Sekitar itulah intinya seperti itu. Tapi di data kami hasil masuk